Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Apa kabar teman-teman? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Pada kesempatan hari ini, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi tentang larutan penyangga. Langsung saja, izinkan kami memperkenalkan diri kami. Perkenalkan, nama saya Irma Santika. Kemudian ada Kak Agung Wintoro, selanjutnya ada Kak Andini Aprilia, kemudian ada Kak Mutia Rahman, dan terakhir ada Kak Tambah Helen. Sebelum masuk ke pembahasan materi, di sini ada poin-poin yang akan kita bahas mengenai materi. Jadi untuk poin-poin pertama, itu ada pengertian dari larutan penyangga. Yang kedua ada jenis dari penyangga itu. Yang ketiga ada prinsip dari sistem kerja dari penyangga. Kemudian yang keempat ada perhitungan pH dari larutan penyangga. Yang kelima ada fungsi dari larutan penyangga. Dan yang terakhir ada pembahasan soal. Langsung saja kita mulai presentasinya. Pengertian larutan penyangga. Larutan penyangga merupakan larutan yang bisa mempertahankan pH tertentu agar tidak banyak berubah ketika ditambahkan dengan sedikit asam, basa, atau air. Sebaliknya, penambahan asam atau basa ke larutan yang bukan larutan penyangga dapat membuat pH larutan berubah secara drastis. pH sendiri merupakan derajat keasaman yang digunakan untuk menyatakan tingkat keasaman atau tingkat kebasahan yang dimiliki suatu larutan. Jenis larutan penyangga. Terdapat dua jenis larutan penyangga, yaitu larutan penyangga bersifat asam dan larutan penyangga bersifat basa. Larutan penyangga. Yang pertama di sini ada larutan penyangga asam. Nah, larutan ini mempertahankan pH pada daerah asam, yaitu pH kurang dari 7. Larutan penyangga asam terbentuk dari suatu campuran larutan asam lemah dengan basa konjugasinya atau asam lemah dengan garamnya. Misal, dalam larutan penyangga asam yang mengandung asam asetat CH3COOH dan ion asetat CH3COO- menghasilkan reaksinya yaitu CH3COOH akan terion menjadi CH3COO- dan H+. Nah, CH3COOH ini kan merupakan asam lemahnya. Sedangkan CH3COO- ini merupakan basa konjugasi dari CH3COOH. Nah, campuran asam lemah dan basa konjugasinya ini membentuk larutan penyangga. Dalam pembentukan larutan penyangga, ion CH3COO- ini dapat berasal dari garamnya, yaitu diantaranya CH3COONA, CH3COOK, dan atau CH3COO2Ba. Sebagai contohnya misalkan garam CH3COONA. Ini merupakan gabungan dari CH3COO- yang merupakan basa konjugasinya dengan Na. Larutan penyangga basa. Larutan penyangga basa adalah larutan yang berisi basa lemah dan asam konjungsinya. Nah, larutan ini memiliki fungsi untuk mempertahankan pH pada kondisi basa yang mempunyai pH lebih besar dari 7. Larutan penyangga ini bisa diperoleh dengan mencampur basa lemah dengan garamnya atau basa lemah berlebih dengan asam kuat. NH3 sebagai basa lemah ditambah dengan H2O itu menjadi NH4+ ditambah dengan OH. Nah, NH4+ ini merupakan asam konjungsinya. Jadi campuran antara basa lemah NH3
dan asam konjungsinya ion NH4+, ini merupakan bentuk dari larutan penyangga basa. Baik, untuk slide selanjutnya akan membahas tentang prinsip kerja sistem penyangga. Sistem penyangga bekerja melalui fenomena yang terkait dengan pengaruh ion senama. Contoh dari pengaruh ini adalah ketika asam asetat CH3COOH dilarutkan dalam air dan selanjutnya sejumlah natrium asetat ditambahkan ke dalam larutan yang terbentuk. Berikut ada gambar contoh asam asetat dan air, dan ada gambar pula di mana air yang dilarutkan dengan asam asetat. Perhitungan pH larutan penyangga. Dalam mengerjakan harus bisa mengidentifikasi jika ada dua senyawa yang mirip, langsung menggunakan rumus penyangganya. Jika ada dua senyawa berbeda, reaksikan terlebih dahulu MRS-nya, kemudian akan ada sisa senyawa yang lemah. Cara menghitung pH larutan penyangga pada umumnya ini sama dengan cara menghitung pH larutan seperti biasanya nih, di mana langkah-langkah untuk menghitung pH larutan ini didahului dengan menghitung konsentrasi H+ atau OH- terlebih dahulu. Beberapa langkah yang harus kalian tahu nih dalam menghitung pH larutan penyangga itu adalah menghitung banyak mol zat-zat bereaksi, menentukan sisa banyak mol dari zat-zat yang bereaksi tadi, lalu yang ketiga menentukan konsentrasi H+ atau OH-, lalu yang terakhir kalian menghitung pH larutan tersebut. Fungsi atau peranan larutan penyangga dapat terbagi menjadi dua, yaitu fungsi larutan penyangga dalam bidang kesehatan dan fungsi larutan penyangga dalam tubuh manusia. Fungsi larutan penyangga dalam bidang kesehatan. Dalam bidang farmasi atau obat-obatan, banyak zat aktif yang harus berada dalam keadaan pH stabil. Perubahan pH akan menyebabkan khasiat zat aktif tersebut berkurang atau hilang sama sekali. Untuk obat suntik atau obat tetes mata, pH obat-obatan tersebut harus disesuaikan dengan pH cairan tubuh. Obat tetes mata harus memiliki pH yang sesuai dengan pH air mata agar tidak menimbulkan iritasi yang mengakibatkan rasa perih pada mata. Begitu juga pada obat suntik harus disesuaikan dengan pH darah agar tidak menimbulkan alkalosis atau asidosis pada darah. Fungsi larutan penyangga dalam tubuh manusia dapat terbagi menjadi tiga, yaitu yang pertama sistem larutan penyangga dalam sel. Contohnya, larutan penyangga di dalam sel adalah campuran asam lemah dihidrogen fosfat dan basa konjugasinya, yaitu monohidrogen fosfat. Yang kedua, sistem larutan penyangga dalam cairan antar sel. Contohnya, larutan penyangga dalam cairan antar sel adalah campuran asas karbonat dan basa konjugasinya, yaitu ion bikarbonat. Yang ketiga, sistem larutan penyangga dalam darah. Dalam plasma darah terdapat dua sistem larutan penyangga, yaitu campuran asam karbonat dan basa konjugasinya atau ion bikarbonat, serta campuran asam hemoglobin dan basa konjugasinya. Contoh soal menghitung pH larutan penyangga. Jika 50 ml larutan CH3COOH 0,1 mol dicampurkan dengan 100 ml larutan CH3COONA sebesar 0,2 mol dengan ketetapan CH3COOH itu asam lemah 1,8 dikali 10 min 5, maka pertanyaannya adalah tentukan pH campuran tersebut. Perhatikan bahwa data konsentrasi kemolaran ini adalah sebelum pencampuran, oleh karena itu untuk perhitungan digunakan mol atau milimolnya. Cara mencari jumlah milimol CH3COOH sama dengan jumlah milimol asam. Berarti V dikali M sama dengan 50 mili dikali 0,1 mol. Dapat hasil 5 milimol. Lalu jumlah milimol CH3COONA sama dengan jumlah milimol anionnya. Dengan rumus V kali M sama dengan 100 mili dikali 0,2 mol dan dapat hasil 20 milimol. Untuk mencari konsentrasinya, karena ini asam lemah, maka didapatkan rumus H+ sama dengan Ka dikali jumlah mol asam dibagi jumlah mol anionnya. Dengan ketetapan tadi 1,8 dikali 10 min 5 dikali 5 milimol per 20 milimol. Dapat hasilnya 4,5 dikali 10 pangkat min 6 mol. Lalu kita terakhir cari pH-nya sama dengan min log H+ sama dengan min log
4,5 kali 10 pangkat min 6. Karena ini harus dihasilkan, maka dari itu pangkat min 6-nya ini diturunkan menjadi 6. 6 min log 4,5 sama dengan 6 dikurang hasil dari log 4,5 adalah 0,65. Jadi 6 dikurang 0,65 sama dengan 5,35. Jadi pH campuran tersebut adalah 5,35. Sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.